Yang paling gue nggak suka ini harusnya nomor 1 nih. Di sini inductionnya minim banget. Gue pertama kali nih, datang perintahnya itu tuh ikutin orang itu. Baku dapat ulang nenyong piano. Kalau mau lihat kita perawakan agak lain, nah kita pakai kacamata nih sekarang. Kita biasanya kalau kerja pakai soft lens. Cuma karena kalau orang Nando bilang kutiran, Kang. Bintitan, jadi dihindarin dulu pakai soft lens. Kalau nggak makin lama nanti kempesnya. Di video kali ini kita mau bahas tentang enaknya dan gak enaknya kerja di tempat kerjaan gue sekarang. Alasan-alasan kenapa gue suka kerja di tempat gue sekarang. Pertama, ya tentu saja sudah menjadi rahasia umum DP doi besar. Gajinya 340.000 sejam, ya tinggal kali sendiri kerjanya berapa jam gitu. Kira-kira dalam seminggu itu bisa dapat 10 sampai 13 juta. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jam shiftnya itu beda dengan perusahaan-perusahaan lain. Kita kerja sebagai casual, kita seulang-ulang ini di tapi video-video yang lain. Kita kerja sebagai casual, yang mana artinya jamnya tidak menentu. Nah kalau di perusahaan lain itu ngoni itu hari Senin dapat shift, Selasa nggak dapat, nanti hari Rabu lagi dapat, bawa gitulah. Jadi shiftnya itu kita sebelumnya kerja di perusahaan logistik yang mirip juga, agak ribut. Mudah-mudahan dapat dengar. Itu ngoni dikasih tahu ada shift atau enggak itu H-1. Jadi misalnya hari ini kebetulan ini hari Jumat. Nanti hari Jumat itu ngoni apply. Oh bukan H-1 lagi. H- sekian jam. Misalnya hari Jumat ngoni apply, nanti orang konfirmasi Sabtu pagi. Jadi hari Jumat ini ngoni apply for hari Sabtu. Hari Sabtu siang atau sore. Nah nanti orang konfirmasi Sabtu pagi. Ngoni ada shift atau enggak di hari itu. Gitu. Jadi terlalu tidak pasti. Begitu. Sedangkan di tempat kita yang sekarang ini itu setiap hari Jumat diupdate shiftnya. Jadi kebetulan hari ini hari Jumat, kita sudah dapat shift untuk 1 minggu ke depan. Gitu. Jadi shiftnya itu mingguan. Jumat depan diupdate lagi buat 1 minggu setelahnya. Jumat depan diupdate lagi buat 1 minggu setelahnya gitu. Itu enaknya. Shiftnya lebih pasti dan lebih konsisten. Yang ketiga kerjaannya menurut gua santai. Gitu. Ya memang ada waktunya kita kerja lumayan menguras tenaga, ada waktunya santai kayak gini sekarang. Bisa kalian lihat saya tidak ngapa-ngapain. Tapi tetap dibayar. Ini kita sobat tunggu ya kira-kira setengah jam lah. Setengah jam duduk-duduk. Kalau kita tak pikir baking video jo, toh. So bingung mau baking apa? Main-main HP. Cuma ya nih tahu mau lihat apa lagi, Instagram sudah, TikTok sudah. Jadi kita buat video ini. Ya itulah kerjaannya. Ada waktu dimana kita harus kerja lumayan keras, mengeluarkan tenaga, tapi cukup santai. Karena satu, banyak waktu luangnya. Kedua, kalau ngoni mau break yang kayak ngoni mau ke toilet, mau minum, bahkan mau ambil makanan atau minuman di vending machine, boleh, dorang kasih. Jadi tidak terlalu strict mengenai waktu kita bayangan kan kayak kalau video-video ngoni lihat di perusahaan-perusahaan Tiongkok tuh yang orang kerja rupa robot gitu, non-stop. Nah di sini enggak gitu. Ketiga itu kerjaannya lumayan santai, banyak waktu luang. Yang keempat apa lagi, kita nggak ada catatan gua ini. Jadi mesti berpikir on the spot, berpikir ditampa. Yang keempat ini kebetulan kita termasuk salah satu orang yang finishnya atau yang selesainya itu paling lama. Iya, bisa dibilang gitu. Jadi itu menambah jam kerja, yang mana nambah duit juga gitu. Jadi ya itu salah satu yang bikin gue suka atau seneng kerja di sini. Jam gue ditambah, yang lain mungkin selesai 6 jam, gue bisa 7 jam, 7,5 jam, bahkan kadang-kadang 8 jam. Kalau kalian hitung, ya misalnya beda sejam aja 300.000. 340.000 kan. 340.000 kali berapa tuh? Kali 5 hari. Itu udah 1,6 1,7 juta per minggu gitu. Gue dapat lebih banyak karena itu tadi jam yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Gak cuma gue doang, ada beberapa, cuma gue termasuk salah satunya. Apalagi ya? Gue ditempatkan di area yang berbeda-beda. Jadi nggak monoton, nggak bosen gitu. Memang kalau pertama masuk di sini kalian pasti ditempatkan di area yang cuma ngangkat barang ke belt, udah gitu-gitu terus. Gitu. Dan kalian kayak gitu selama
5-6 jam, capek gitu. Meskipun let's say it's your lucky day, kalian beruntung banget di hari itu dapat boxnya ringan semua, tetap aja secara mental itu kayak psychologically ya, itu kayak aduh kok gini terus ya, gini doang gitu ya, jadi capek gitu. Nah gue kadang ditempatin di dalam truk. Nah itu lebih banyak lagi tuh istirahatnya tuh, nunggu barang masuk, kalau nggak ada ya main HP gitu. Kadang-kadang gua kompres plastik, kadang-kadang sortir barang, kadang-kadang ya ada beberapa lah. Gue kalau punya lisensi forklift mungkin gue disuruh nyetir forklift juga gitu. Jadi gue senang karena tidak membosankan gitu. Ya sementara kayaknya itu dulu, nanti kalau gue ingat gue akan balik lagi. Sekarang gue bahas ke yang gue kurang sukanya. Yang pertama yang kita nggak suka adalah environment, ya lingkungan. I'm not saying that the environment is very bad. Nggak juga, cuma gimana ya kita gambarinnya ya. Gini deh, misalnya kalian kerja di Indonesia, ini kita bawa suku untuk contoh ya, bawa suku daerah ini untuk contoh. Misalnya kalian kerja di Indonesia, kalian orang Sulawesi sendiri, terus sisanya orang Jawa. Pasti kalian akan merasa terasingkan kan? Entah karena orang Jawanya bicara bahasa Jawa terus, jadi you feel left out, atau ya mereka secara bonding gitu, secara ikatan lebih ada gitu. Jadi ya itu yang gue bilang tadi, kalian kayak merasa terasingkan gitu, kayak kurang punya temen. Nah itulah yang gue rasakan di sini. Memang gue nggak di treat yang buruk gitu, enggak. Cuma akan lebih baik kalau lo punya temen yang satu daerah. Nah di sini gue satu-satunya orang Indonesia. Ada beberapa orang Australia asli, ada beberapa orang yang dari Europe, Italian, German, itu juga nggak banyak, itu mungkin cuma 1-2 orang, kayaknya 1 deh malahan. Tapi banyaknya orang dari Middle East. I have nothing against them, cuma ya itu yang gue bilang tadi, ya mereka pada akhirnya ngobrol sama orang-orang Middle East doang gitu. Ya sebenarnya wajar-wajar aja sih, yang kayak gue bilang tadi ya, orang Jawa ngumpul sama orang Jawa, pasti orang Manado ngumpul sama orang Manado gitu. Itu wajar, cuma gimana ya gue jelasin ya. I'm not complaining, tapi kalau disuruh kasih yang gue kurang suka di sini, salah satunya itu. Yang kedua, giliran gue buat video banyak truk. Yang kedua, gue merasanya setiap orang itu tidak diberikan porsi kerjaan yang sama. Ya mungkin nggak akan sama, tapi paling nggak mirip lah. Gue liatnya ada nih satu orang yang digajinya sama, tapi kerjaannya tuh kayak santai banget gitu. Ya oke, ini orang punya faktor X, dia temenan sama supervisornya gitu. Temenan bukan temenan di tempat kerja ya, tapi emang temenan dari remaja, dari kuliah apa kalau nggak salah. Nah ada lagi orang satu ini nih jarinya agak provokatif ya, tapi ya nggak apa nih buat orang ini nih. Ada lagi orang satu ini, dia kerjaannya mondar-mandir kesana kemari gitu. Cuma karena ini orang satu daerah sama si supervisornya ini, jadi dibiarin. Ya itu sih, gue ngerasanya kayak ya kita kan kerja digaji sama ya gitu, kok situ enak banget gitu, tidak ngapa-ngapain. Cuma ya gue mencoba bodo amat lah, bukan mencoba sih ya, gue emang udah bodo amat gitu, nggak apa. Gue di sini buat kerja, kalian mau lakuin apapun yang kalian mau terserah, silahkan aja gitu, bukan urusan gue. Tapi kalau dipaksa untuk deskripsiin hal yang tidak gue suka, nah itu mungkin yang kedua. Yang ketiga apa ya? Oh ini sebenarnya bukan keluhan banget sih. Jadi gini, gue juga baru tahu di sini ternyata di Australia ternyata tidak wajar lu treat employee lu, karyawan lu itu dengan kata-kata yang kasar. Ya bukannya lu dimaki-maki gitu enggak. Cuma kayak dengan yang dengan marah-marah gitu. Gua nggak pernah directly dimarahin gitu, dibentak-bentak. Cuma di beberapa kita tuh suka ada meeting, mungkin 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Nah bosnya itu lumayan menggunakan kata-kata kasar, dan itu jadi keluhan beberapa orang di sini. Kalau gua sih, gua mikirnya ya udahlah gitu. Emang toh selama yang dia marahin make sense gitu, dan emang make sense waktu itu. Masalahnya karena ada beberapa orang yang breaknya itu 5 menit lebih awal, 10 menit lebih awal. Ya lo nggak bisa gitu dong, lo harus profesional. But they are complaining about it. Dan ya mungkin karena mereka komplain, gue jadi mikir juga kayak, oh harusnya kita nggak di-treat kayak gini ya gitu. Harusnya nggak keluar tuh kata-kata kasar waktu lagi meeting gitu. Cuma ya itu, makanya kalau disuruh, gue sih sebenarnya biasa aja ya. Tapi kalau disuruh masukin ke hal yang tidak gue suka, mungkin itu masuk lagi. Oh
ini mungkin akan jadi yang terakhir dan yang paling gua nggak suka. Ini harusnya nomor 1 nih, yang gue keberatan nih, dan semua orang yang masuk di sini pasti akan merasakan hal yang sama. Di sini induction itu apa ya? Introduction, pengenalan, arahan pas lu pertama masuk itu minim banget, dan itu berpengaruh sama kualitas kerja lu, berpengaruh sama produktivitas perusahaan. Kenapa? Gini ya, gue jelasin. Gue pertama kali nih datang, perintahnya itu cuma ikutin orang itu. Bahkan cuma itu doang, tuh ikutin orang itu, udah. Nah, gue lihat dia ngambil box dipindahin, ya udah gue ikutin gitu. Ternyata berjalannya waktu di hari yang sama nih, gue baru tahu, oh, box yang terlalu besar itu nggak boleh, yang terlalu panjang itu nggak boleh gitu, karena nanti line-nya stuck. Terus yang terlalu tipis juga nggak boleh gitu. Yang terlalu tipis ini gue baru tahu setelah gue 2 minggu kerja kali. Terus ada beberapa box, beberapa box yang isinya liquid itu juga tidak boleh gitu. Harusnya di awal gitu, lu ya ada 10-15 menit lalu dijelasin yang ini tidak boleh, yang ini boleh, yang ini harusnya seperti ini. Terus kayak, oh, kalau ngangkat berat minta tolong gitu. Kalau ya namanya Makang Puji tuh pertama baru masuk, berat tetap nggak nemu angka begitu. Ternyata yang itu ditegur, malah dibilang minta tolong aja gitu, don't hurt your back. Terus apa lagi ya yang menurut kita harusnya dikenalkan di awal gitu. Itulah pokoknya ya, petunjuknya itu kurang ya. Jadi kita yang pertama masuk itu bingung, kayak kok sesimpel ini gitu. Itu kata-katanya yang benar, kok sesimpel ini ya. Dan ini menjadi keluhan yang lain juga. Bahkan pertama gue absen, gue nggak tahu harus kemana. Gue absen, udah di sekitar gue nggak ada orang. Gue tanya, ini gue kemana ya, gue baru di sini. Oh, ke sana. Yang sini bilang ke sana. Udah dioper aja terus gua. Induction-nya buruk, gua bisa bilang. Apa yang gua dapet di sini, apa yang gua pada akhirnya tahu di sini, ya gua dapatkan dari pengalaman gitu, bukan dari diajarin orang yang nanti lu gini ya, enggak. Ya udah, by learning by doing gitu. Apalagi ya, udah itu aja sih. Itu hal yang gua suka dan gak suka di perusahaan logistik ini. Mungkin yang kerja di perusahaan logistik bisa relate juga, mungkin mirip. Atau mungkin gue doang nggak tahu. Nah, kasih tahu gue tuh buat kalian yang kerja di perusahaan logistik di Australia atau di Indonesia, mirip nggak sama gue di sini. Itu aja, see you on the next video, PG.